Halo Pak, selamat malam. Linknya udah saya share ke ini ya Pak, WA. Terima kasih Pak. Enggak. Emang nggak bisa kan intinya apa? Enggak, Grace. Ini kayak mana nih? Oh, ini semuanya. Selamat malam. Apa kasar? Bagaimana? Selamat malam. Halo, selamat malam. Nah, ini Pak, saya Uki, admin PPSLI Pusat. Suara saya kedengaran nggak ya? Halo. Tes sebentar. Halo. Halo Pak, kedengaran Pak. Suara saya terdengar nggak ya? Ya, dengar Pak. Coba tolong di chat. Di chat. Dengar. Kecil ya? Oh, dengar ya? Jelas ya? Kenapa Pak? Iya, dengar Pak, dengar. Suara siapa nih? DPN PPSLI. Suaranya ada? Joel, ada suaranya enggak? Ada Pak. Ada Pak. Tuh.
Halo Pak. Ada Pak, ada. Oh, ini baru. Sorry, salah saya. Ini baru muncul suaranya. Suara saya kedengaran? Ya, dengar Pak. Baru. Iya dengar Pak. Mohon Pak, ya. saya izin untuk rekod ya. Ya, silakan, boleh. Mau rekod boleh, mau rekam boleh. Tapi sebenarnya rekamannya juga ada di saya. Kalau mau Oh nanti, ya udah, kalau misalkan ada, saya minta filenya aja mungkin nanti ya. ya boleh. Nanti saya biasanya kalau saya rekam, terus saya upload ke Oh YouTube gitu. saya. Terus nanti di unlisted, di private gitu. Oh gitu. Pak, teman saya masih satu lagi laptopnya hang Pak. Tunggu bentar ya Pak. Ya, boleh. Ayo. Ini tinggalnya di Pekanbaru semua. 3 di Pekanbaru, 1 di Bandung. 1 di Bandung Pak. Bandung. Bandung ya? Iya kan? Uki di Bandung kan Pak Uki? Saya di Jakarta. Oh, Uki. Iya, Uki, saya Ini Uki. di Cawang. Iya benar, Cawang. Gerombolannya orang Batak di sana. Saya sempat pernah tinggal di situ, nggak lama lah, paling 4 bulan. Daerah Di mana Pak? Cawang. ya di belakang Ukinya ngekos. Bisanya digeser dari ke samping sama atas atau bawah. Di Uki apa tuh kerja? Tapi suara saya jelas ya? Jelas Pak. Oke. Jelas kok Pak, jelas. Jadi yang kenal sama Pak Peter itu siapa? Saya kenal. Kenal ya? Ya. Bentar ya Pak. Iya, tadi udah mau masuk. Siapa itu tadi? Si namanya? Cynthia. Cynthia. Iya, cuman laptopnya hang. Tiba-tiba hang gitu. Dari handphone aja? Iya, tadi aku saranin dari handphone sih Pak. Cynthia itu di mana? Di Pekanbaru? Iya Pak, di Pekanbaru. Sama dengan kamu? Iya. Oh. Tinggalnya juga sama? Enggak? Beda Pak. Oh beda ya? Kirain sama kan, sebelah-sebelahan tapi... Enggak Pak. Di Pekanbaru daerah mana tinggalnya? Di Kulim Pak, Angtua. Kulim ya? Sama Cynthia juga? Kalau Cynthia-nya di Harapan Raya Pak. Harapan Raya. Berarti ini tinggal nunggu Cynthia? Iya Pak. Katanya ini linknya udah nggak berlaku lagi ya katanya. Oh, Mungkin udah pernah masuk terus keluar lagi, biasanya kayak gitu. Iya sih. Tadi kan coba aja, nggak ada masalah. Biasanya yang masuk keluar lagi tetap sama.
beberapa kali itu untuk mengatakan kalau nggak ada nilai negatif. Ternyata bilang negatifnya tadi itu bisa jadinya positif kan, nggak negatif. Ini bisa jangan dibuat semua. Jadi iya. Itu dia nggak bisa masuk karena koneksinya kurang stabil. Yoel. Halo?
Halo, halo. Ya, halo. Halo, Nah, Kak. koneksinya dia tuh kurang stabil. Pakai apa jaringannya? IndiHome, Pak. Kurang stabil. Jadi waktu dia loading lama, akhirnya putus. Cobain aja lagi. Itu biasanya dia suka masuk kok. Halo. Oh, banyak. Bang, gereja aja salah. Ah. Orang di gereja rapat. Cintianya bilang di luar aja lah Pak katanya. Kenapa? Di luar aja, mulai di luar aja nanti dia nyusul. Iya. Iya. Bingung nggak nanti dia? Soalnya takutnya. Soalnya dia bilang nggak enak katanya jadi kita jadi lama gitu. Oh, coba saya tunggu 5 menit lagi ya, boleh ya? Coba dibuat 5 menit lagi, dicoba aja. Semoga bagus jaringannya. Kita belajarnya berapa kali pertemuan, Pak? 3 kali. 3 kali setiap 1 kali seminggu atau seminggu langsung berturut-turut? Terserah kalian. Kalau kalian kuat, besok juga bisa dilanjut. 1 kali pertemuan berapa jam, Pak? Sejam lebih lah. Tergantung kalian nanyanya banyak enggak. Tapi biasanya materinya itu ya sejam lah. Tapi misalkan kita tiba-tiba ngalamin kendala nih, maaf nih, kita misalnya nanya boleh nggak? Kita kan coba-coba nih, Bisa. kita nanya tiba-tiba nanya chatting atau apa, bisa nggak apa-apa kan ya? Kan Iya. kita dikasih modulnya segala macam. Nah, kita mau coba nih, ketika ada kendala boleh nggak apa? Saya Bisa. chat gitu ya? Bisa. Ya, pasti. Ini berarti kita bikin web baru atau kita mau ituin web yang udah lama ya, Pak? Terserah. Bisa yang baru. Tergantung nanti peruntukannya apa. Nanti saya jelasin lah. Jadi supaya ada wawasan dulu, akhirnya nanti tahu gitu. Oh, Iya. ternyata saya bagusnya buat yang baru nih. Oh, nggak usah buat yang baru ah, yang lama aja. Gitu dia. Nah, iya benar. Ya, kalau yang lama kan kita udah belajar yang lama juga gitu. Ngedalamin yang lama aja dulu kalau misalkan biar lebih tahu dulu gitu. Ya, jadi dan ternyata yang baru lebih bagus, bisa kita coba lagi bikin yang baru juga. Iya. Jadi nanti tergantung peruntukannya apa, terus jadi teman-teman juga yang menilai, saya bagusnya bikin yang baru aja lah daripada yang lama. Nah, gitu bisa. Iya benar. Oke, 2 menit lagi ya. Belum bisa masuk juga dia. Sinyal Harusnya, kali. ya sinyal itu. Harusnya bisa sih. Kalau IndiHome, Pekanbaru udah lumayan oke lah. Banyak kan jaringan memang lagi bermasalah. Ya.
Terus satu lagi nggak bisa Pak, Andre namanya. Kenapa nggak bisa dia? Soalnya dia ada ujian mendadak di kampus katanya. Oh, ujian malam-malam ya, masih anak kampus. Boleh, enggak apa-apa, nanti rekamannya kasih aja. Jadi dia bisa nonton. Gini, nanti disuruh aja dicoba atau misalnya restart dulu, masuk lagi di komputernya atau di handphonenya. Terus kemudian coba lagi, semoga bisa masuk ya. Oke Pak. Oke, kita mulai ya. Iya. Oke, selamat malam. Ini saya nggak tahu panggil siapa. Ini namamu juga DPN PEP SLI. Saya nggak tahu juga mau manggil siapa. PPSLI nanti susah juga ya kan. Uki Pak, saya Uki. Masih di kantor Pak saya. Oh, kerja di kantor ya. Siapa? Uki. Uki. Iya. Uki. Oh. Ya, jadi panggilnya Uki ya. Iya, iya. Umur berapa Uki? 28. Oh, saya panggil nama aja ya Uki ya. Ya. Yoel? Sebenarnya nama saya Sarah Pak, cuman karena email yang di dalam. Makanya aku jadi bingung kan memanggil. Iya. Tahu nggak, saya kan udah banyak ngajarin orang dari Zoom. Terus ada namanya Oppo A11 itu, saya panggil Oppo gitu. Gantilah namanya supaya nanti, karena saya kan manggilnya, ya kalau saya udah kenal kamu nanti lama ya, oke Sarah panggilnya. Sarah umur berapa Sarah? Umur 23 Pak. Ya, muda banget ya. Oke, betul. Udah nikah tapi ya? Belum. Oh belum. Kuliah? Kerja. Kerja, oke mantap. Hidupkanlah dulu kameramu. Soalnya di rumah lagi rame Pak, makanya. Enggak apa-apa. Nanti kamu ketemu saya di mall, kesenggol. Saya pikir siapa, nggak kenal ya kan. Nggak apa-apa lah Pak, Mandin. Nah, jangan nanti salahkan saya. Pas saya pulang ke Pekanbaru, ketemu di SKA, saya cuekin ya kan. Sombong kali abang itu, kau bilang pula kan. Bagus. Nah, ya, oke. Nah, kita mulai aja ya. Iya Pak, boleh. Saya keluarkan presentasi. Ya, sebelum saya mulai, saya ingatkan dulu sedikit, saya kasih informasi. Jangan dianggap saya ini guru. Nanti kalau kalian anggap saya guru atau dosen, kalian pasti merasa jauh dengan saya. Makanya saya suka ngomongin kamu aja gitu. Kamu atau saya panggilin nama. Supaya kalian deket dengan saya. Jadi temen. Gitu. Secara umur oke, memang beda. Lumayan gitu. Tapi saran saya ya panggil Bang aja yang pertama. Yang kedua jangan anggap seperti guru dan dosen. Nanti kalian pasti agak sungkan mau nanya itu tadi. Makanya saya langsung bisa nebak tuh. Si Uki ngomong begitu. Boleh nggak nih kira-kira? Maaf nih. Boleh nggak nih nanya? Nah saya udah langsung bisa tebak tuh. Wah ini dikiranya kita dosen ini. Jangan, panggil Bang aja. Supaya kalian bisa lebih enak nanyanya. Jos. Di situ ada Josian. Nama saya Josafat Sianturi. Saya potong jadi Josian. Jadi kalian panggil Bang Jos aja. Pak Peter itu gembala di GKKD Pekanbaru. Saya kenal. Ya, kenal cukup baik lah. Ya. Iya Pak. Oke. Itu perkenalan singkatnya, baru saya share. Jadi kalian jangan sungkan ya kalau mau bertanya ya. Uki. Iya Pak. Sarah. Iya Ya. Pak. Iya, kalau kalian sungkan ya salah kalian lah itu. Udah nggak tahu saya mau ngomong apa. Orang di luar saja, di luar sana saya ajarin kan. Bebas mereka nanya. Nah, kalau kalian sungkan nanya ya berarti salah kalian lah, jangan salahkan saya. Oke ya. Ini Ya. dia. Jadi saya akan kasih dasar-dasar yang ya fundamental banget, basic banget. Tapi suka orang kadang salah gitu, salah mikirnya. Apa yang dipikirin jadi salah aja gitu. Nah, kenapa? Karena nggak kurang kuat dasarnya. Ya, disitulah kita perlu belajar dasar-dasar yang kuat. Nah, masuk dia kan Cynthia kan, bener kan? Loh, Coba.
Malam ya. Malam ya Cynthia ya. Nah, oke. Semoga kamu mendengar suara saya. Oke ya. Saya langsung aja supaya menghemat waktu. Tapi sebentar dulu, saya mau coba matikan lampu saya dulu. Mana lebih bagus, begini atau begitu? Begini atau begitu? Mana aja bagus, Pak. Terang ya? Oke. Ya, ya. Kalau pakai lampu saya agak silau sedikit, memang agak terang. Eh, Gini aja ya, pakai lampu Ya. aja nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi ini saya mau ceritakan sedikit dulu dasar-dasarnya buat kalian semua. Ya, peluang mendapatkan income jutaan rupiah dari bisnis online tanpa keluar rumah. Sebenarnya ini basic mulai dari tahun lalu ketika pandemi corona muncul gitu. Akhirnya saya tambahin tanpa keluar rumahnya gitu. Ya WFH. Sebenarnya saya pribadi udah sejak kapan ya nggak keluar rumah dapat duit itu. Sejak 2017, 2018 gitu. Ya. Oke, nah ini profil singkat saya. Yang kuliahnya nggak usah dikasih tahu gitu ya. Nah ini profilnya internet marketer, itu bahasa keren aja nya itu. Si Uki pasti tahu lah dia. Ya. Atau nama gampangnya itu dibilang ya penjual online. Nah udah itu biar gampang, penjual online, jualan online. Kemudian saya pernah nulis buku nih tahun lalu, bestseller dia, 100 juta dari Shopee. Ya, itu memang experience lah, pengalaman saya. Akhirnya saya tuliskan dalam buku dan luar biasanya ya puji Tuhan itu nggak nyampe seminggu ya dia habis 1.000 eksemplar kopi. Itu artinya animo orang banyak sekali untuk mau belajar tentang Shopee. Nah, artinya apa? Artinya orang berbondong-bondong banyak, bukan hanya banyak tapi banyak mau jualan online gitu. Bagaimana sih caranya untuk jualan di Shopee ini supaya dapat duit? Nah, gitu. Tuh saya tulislah bukunya dan akhirnya laku banyak. Nah, ini saya juga founder dari josian.com nih, punya saya. Nanti kalian boleh buka juga. Di situ ada artikel-artikel juga pembelajaran. Nanti kalian juga dapat member area di situ. Kalian bisa daftar dan kalian nanti dapat tutorial-tutorial, ada videonya. Keren kan? Jadi live ini nanti ada rekamannya kalian dapat juga. Nanti ada tutorial-tutorial juga kalian dapat juga. Ya. Oke, kemudian ini mentor jualan di Shopee dengan member lebih dari 3.000 orang. Ini udah saya lakukan, member saya lebih dari 3.000 orang. Nah, kalau yang gratisan-gratisan juga kalian tetap bisa tonton di YouTube. Kalian bisa buka nanti Bang Jos Tutorial. Itu channel saya. Silahkan buka. Di sana ada belajar-belajar tentang terkhusus tentang jualan di Shopee itu banyak. Tentang iklan, tentang macam-macam lah. Nah, itu banyak di situ. Kalian bisa belajar juga gratisan gitu. Ya. Oke. Nah, ini latar belakangnya. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak mampu diikuti oleh peningkatan lapangan pekerjaan. Maksudnya begini, coba deh pikirkan, setiap tahun, ini karena pandemi aja nih. Kalau nggak pandemi, setiap tahun, coba bayangkan, ada berapa ribu atau bahkan berapa ratus ribu orang yang, atau puluh ribu lah ya, 10.000 orang yang lulus dari sekolah. Apakah dia SMA, apakah dia kuliah D1, D2, D3, S1, bahkan ada yang S2 juga. Nah itu ada berapa banyak itu? Bayangkan dengan peningkatan lapangan pekerjaan yang sangat sedikit. Artinya apa? Banyak yang lulus, sedikit lapangan pekerjaan. Coba pikirkan. Akhirnya apa? Yang banyak lulus ini nyariin lapangan pekerjaan yang sedikit nih. Habislah, susah lah itu. Ya kan? Dan memang terbukti pasti susah mau dapat kerja. Terus kemudian nih data tahun lalu saya dapat nih di Agustus. 10 juta orang. Kurangnya mentalitas untuk memulai berbisnis
Karena tidak pernah diajarkan dalam dunia pendidikan. Coba saya tanya Uki, kamu pernah nggak diajarin bisnis dalam kuliahmu? Diajarin, Pak. Diajarin? Iya. Kamu emang lulusan apa kamu? Manajemen pemasaran. Oh, oke lah. Masih oke. Aku teknik. Tak ada itu namanya diajarin bisnis. Mana ada. Jual lah ini. Caranya kayak gini. Mana ada. Yang ada disuruh bubut mesin. Bikin ini, bikin itu. Walah. Nah itu. Jadi bayangkan ketika misalnya saya orang teknik nih. Lulus. Terjun ke dunia lapangan pekerjaan. Terus nggak dapat kerja. Apa mau dikerjain? Mau jualan pun tak bisa, mau berbisnis pun nggak mampu. Kenapa? Nggak ada ilmunya gitu. Akhirnya apa? Nganggur kan? Ya itu latar belakangnya. Terus gimana dong? Ya online lah. Paling nggak kan kita yang kuliah-kuliah itu kalau laptop nggak gaptek lah, kalau handphone nggak gaptek lah. Bener nggak sih? Ah, bisa dong berarti kan gitu ya. Baru kemudian pandemi COVID-19 itu memang menghancurkan semua sendi-sendi kehidupan perekonomian. Gak ada yang kebal loh, biar kalian tahu, tak ada yang kebal. Hancur semua perekonomian tuh. Ya, walaupun hancurnya itu beda-beda. Ada yang memang lebur tutup memang. Lebur memang. Tapi ada yang ya turun sedikit, ada yang agak banyak, ada yang banyak banget. Itu. Ya, terus gimana dong? Jualan online lah. Karena ternyata kalian kalau baca berita, baca data-data statistik, uang Indonesia itu kemana sih? Uang orang-orang Indonesia itu? Emang ke luar negeri sana? Ya bukan, di luar negeri juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka pegang duitnya karena terjadi pandemi. Jadi mereka nggak sembarangan keluarkan uang demi untuk jaga-jaga ini takutnya ada apa-apa uangnya, uang cashnya itu bisa dipakai. Begitu loh. Ya, dan itu bukan baru sekarang terjadi. Setiap krisis terjadi, ya setiap sesuatu terjadi menghantam perekonomian, pasti terjadi begitu. 98, 2008 sampai 2010 ya krisisnya di Amerika tapi sampai ke Indonesia. Baru kemudian 2018 sampai akhirnya puncaknya 2020 dan sampai sekarang. Sama begitu. Semua orang sekarang pegang duitnya kok. Terbukti nggak? Terbukti begitu muncul PPNBM pada beli mobil tuh. Ada dong duitnya berarti, bener nggak? Oke, itulah disimpan duitnya sama mereka. Nah ya, jadi online lah sarananya. Orang tidak keluar rumah memang, tapi uangnya ada. Bagaimana bisa menghidupkan perekonomian itu? Maka caranya adalah online. Ya, dan yang terakhir itu sudah waktunya, sudah zamannya. Marketnya itu luas. Nah itu dia tembakannya. Itu dulu ya, jadi supaya kalian tahu bagaimana prospeknya ke depan. Jadi bukan cuma sekedar website, nanti apa tujuannya kita nggak tahu. Jadi harus paham dulu. Nah ini tujuannya. Nanti ujung-ujungnya saya tantanglah kamu Uki sama si Sarah juga. Apa sih tujuannya kalian online? Langsung belak-belakan aja. Mau pamer-pamer website kalian? Buat apa? Ya tujuannya kan dapat duit kan. Udah itu, mendapatkan income secara online walaupun kerjanya dari rumah. Itu. Itulah tujuannya. Nanti kalian bisa dari rumah kerja. Bayangkan ya. Kalian kerja dari rumah. Dapat duit. Bisa ngurusin yang cewek, bisa ngurusin anaknya. Yang cowok bisa ngurusin istrinya, bisa ngurusin segala macam. Kalian Kristen semua ya? Saya ya Pak. Islam, Pak. Muslim. Nah, yang Kristen bisa melayani, yang Muslim bisa ngunjungin keluarga, dan lain sebagainya. Kan gitu. Bener nggak? Oke. Nah, peluangnya. Satu, dengan adanya koneksi internet yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, maka akan lebih mudah menjangkau kalangan. Semua kalangan, terbukti kok itu. Ya.
Kemudian market yang sangat luas akan meningkatkan kesempatan untuk menjual atau memasarkan produk yang kita miliki kepada semua orang. Supaya kalian tahu ya bahwa saya itu pernah dapat konsumen dari Aceh. Saya juga pernah dapat konsumen dari Papua. Pernah juga dari Sulawesi, dari Kalimantan. Jadi udah dari seluruh penjuru Indonesia. Bahkan saya pernah jualan sampai kirim barangnya ke Thailand, ke Taiwan. Nah tuh, pakai apa dong itu? Ya ini, internet ini kan. Udah tanpa batas dia. Kemudian target marketnya beraneka ragam. Ada yang cewek, cowok, laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda. Artinya apa kalau beragam seperti itu? Ya produk yang dijual juga bisa macam-macam. Bener kan? Kalau orang tua mungkin dia butuh kursi roda lah, mungkin dia butuh apa kalau orang tua misalnya. Ya, macam-macam tuh. Atau misalnya orang muda, ibu-ibu, anak satu gitu ya. Mahmud Abbas, mak-mak muda beranak satu gitu. Apa yang dia beli? Misalnya popok anaknya, perlengkapan bayi misalnya. Nah itu, semuanya itu ada di online itu. Ya, jadi target marketnya itu beraneka ragam. Bisa semua. Kemudian kemudahan bertransaksi melalui platform yang terpercaya. Contoh, orang belanja di Shopee, Shopee-nya terkenal. Nggak mungkin Shopee-nya nipu. Orang belanja di Tokopedia, Tokopedia-nya terkenal. PT-nya ada, kantornya jelas. Nggak mungkin Tokopedia-nya nipu. Kalau dia nipu, bisa dilaporkan. Nah, diciduk semua, ditangkap. Jadi, mereka-mereka ini terpercaya. Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, itu terpercaya semua. Akhirnya apa? Orangnya berbondong-bondong lah. Di situ udah terletak semua barang kok. Iya kan? Anda buka Shopee, semua barang ada di situ. Mulai dari yang kecil sekali sampai besar juga ada. Bahkan Blibli itu bisa jual mobil. Bayangin tuh dari Blibli. Beli mobil dari Blibli itu bisa. Keren kan? Beli motor bisa. Mantap kan? Oke. Mengapa harus online? Tidak ada batasan waktu, jarak, tempat. Tadi udah saya ceritain. Ya, konsumen saya itu ada dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, bahkan sampai luar negeri ada. Dah, semua jadi lebih mudah dan sederhana. Iyalah, ya cukup buka handphone aja bisa belanja, bisa jualan. Jualan bisa, beli juga bisa. Mudah banget kan, sederhana banget. Kemudian datanya sangat besar, nanti saya tunjukin sebentar ya. Biayanya relatif murah dan bekerjanya 24 jam. Percaya nggak kalian bahwa saya pernah jualan di Shopee itu ada yang order jam 10 malam. Ada yang order jam 2 pagi. Bayangin tuh 24 jam kan? Dan biayanya murah gitu. Admin Shopee itu cuma berapa sih gitu. Ya. Kemudian ini saya ingin tunjukin kepada kalian tentang datanya sangat besar. Nih saya stop dulu ya. Lihat nih. Karena kan ini kayaknya orang-orang kuliahan nih atau orang-orang berpendidikan. Nah, kalau nggak pakai data nanti katanya saya ngomong doang gitu kan. Ini saya tunjukin ke kalian ya. Nih ya, saya share di sini. Pengguna internet di Indonesia ini tahun 2020 atau 2021. Silahkan kalian buka di Google. Itu datanya selalu dimunculkan. Nih contohnya ya. Januari 2021. Nih, populasinya di Indonesia itu sekitar 274 juta. Nih, mobile connection-nya, koneksi menggunakan handphone ada 345 juta. Lah orangnya aja cuma 274 juta. Ini udah termasuk yang bayi, balita, ya, batita ini. Tapi giliran mobile connection-nya tembus hampir 350 juta. Maksudnya apa itu? Ya satu orang itu bisa 2 handphonenya, bisa 3 gitu kan. Lihat nih koneksi internetnya, internet penggunanya.
202 juta orang. Ya, aktivitas sosial medianya 170 juta. Apa sih artinya? Saya tutup dulu. Apa artinya? Coba interaktif kita supaya nggak ngantuk ya kan. Apa artinya Oke? Apa artinya itu tadi data yang saya tunjukin ini? Ini saya ulangi ya. Nih populasi 274. Nih mobile connection 345 juta. Internet connectionnya sampai 200 juta. Aktif sosialnya 170 juta. Itu apa artinya itu? Ya, orang banyak menggunakan internet, Banyak ya? handphone, Banyak ya? karena lebih gampang. Lebih gampang ya? Oke. Heeh. Ada lagi, Cynthia? Ini Pak Peter nih. Ya, selamat malam Pak Peter. Nah, apa? Apa artinya? Artinya itu gini. Betul kan? Udah tahu kan kita bahwa ternyata banyak nih yang penggunanya. Kalau banyak emang kenapa? Kan itu pertanyaannya. Kalau banyak kenapa? Ya kalau banyak artinya kalau kita istilah kata nih cuman meletakkan lapak kita gitu. Jualan cendol gitu. Pasti laku lah itu. Kira-kira gitu. Paham? Bayangkan aja gitu pasar tradisional yang kecil dengan pasar tradisional yang besar. Kan gitu kan? Kalau yang kecil mungkin baru letakin atau kita buka lapak di situ. Itu mungkin orang cuma lewat-lewat doang gitu. Lewat-lewat karena kan kecil. Tapi kalau dia luas, besar, banyak, ramai gitu pengunjungnya. Ya artinya kan lebih mudah kan kita jualan. Nah itu peluangnya kan. Jadi kalau kita tahu ternyata segitu banyak ya orang yang online di Indonesia ini. Saya menggunakan internet ya, bahkan handphonenya itu satu orang itu bisa 2, bisa 3 gitu. Benar. Berarti punya peluang atau kesempatan yang lebih besar kalau kita menawarkan sesuatu. Benar gak? Benar kan? Masuk akal ya? Itu dia. Jadi nanti kalian boleh cari silahkan data apapun bisa kalian cari dari sini. Ini contoh ya saya tunjukin supaya kalian dapat ilmu. Contoh boleh cari misalnya COVID-19. Silakan cari dari Google. Ini datanya semua dimunculkan. Oh jangan COVID-nya. Misalnya death gitu. Nah bukan. Misalnya statistik. Pokoknya macam-macam lah ya. Gitu. Ya itu nanti artinya kalau kalian mau cari data, cari di Google, cari yang bagian image itu mereka keluarkan semua datanya. Sip? Mau data pengguna internet, mau data statistik COVID, mau data apapun tuh muncul. Oke ya? Sip ya? Sekarang saya tambahkan satu lagi. Pengguna e-commerce atau e-commerce terbanyak. Nih seperti ini. Nah, datanya dimunculkan ya. Dulu Tokopedia yang nomor 1. Dah, itu dulu sampai 2019 akhir. 2019 persis akhir banget itu setelah 12.12 hari belanja nasional. Shopee-nya naik nomor 1. Dan itu udah saya prediksi sebenarnya dia akan menjadi nomor 1 dan memang benar gitu. Nih kalian tinggal cari nanti ya. Tuh datanya ada semua. Saya nggak bohong. Oke, sip ya. Supaya nggak habis waktunya di situ, saya lanjutkan aja dulu. Oke, jadi data besar, murah, bisa bekerja 24 jam, ya, sederhana dan gampang dilakukan. Waktu, jarak, tempat itu nggak jadi masalah. Lanjut ya. Apa saja yang dijual? Pada prinsipnya itu yang dijual itu cuma 3. Jadi nanti tinggal pilih aja mau yang mana. Barang, jasa, atau produk digital. Produk digital ini mungkin mirip dia seperti jasa, tapi nggak selamanya dia jasa. Nah kalau barang, saya jabarkan satu-satu ya. Kalau barang itu ya Anda bisa jual
sepatu, baju, tas, rok, celana, topi, handphone, laptop, pokoknya barang itu bisa dijual. Silakan lihat di Shopee misalnya, itu ada banyak sekali barang. Ada mainan anak mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar itu ada di situ. Tapi jangan bilang pesawat terbang gitu yang nggak ada dijual di situ. Ya, pesawat terbangan gitu mainan anak ada gitu ya. Nah, terus kemudian jasa itu bisa dijual secara online. Contoh nih, Uki, kamu bisa apa nih misalnya laporan keuangan, ya bisa membuat laporan keuangan. Tapi nggak semua orang bisa membuat laporan keuangan, bener kan? Kamu membuat jasamu secara online nih, bisa nggak? Bisa. Nanti tinggal buat websitenya, masukin di situ portofolio kamu, apa yang sudah pernah dikerjakan, kualitas kamu seperti apa, keunggulan kamu di mana, servisnya seperti apa, garansinya seperti apa. Udah? Itu nanti bisa ditawarkan. Nanti cara nawarinnya, belajar lagi. Tapi prinsipnya, ilmumu, jasamu bisa ditawarkan. Kemana? Bukan hanya di daerahmu lagi gitu kan. Bukan hanya di daerah sekitar kamu, tapi seluruh Indonesia ini bisa menggunakan jasamu. Tentu diperlukan trust atau kepercayaan kan. Jangan sampai nanti orangnya udah transfer ke kamu nggak kerjain pula kan. Gitu ya. Tuh bisa. Apa aja jasanya? Banyak. Jasa membuat website. Jasa seperti tadi yang saya bilang tuh, jasa membuat laporan keuangan misalnya. Jasa menghitung pajak. Kan banyak tuh. Nah, jasa apa lagi? Pokoknya jasa yang bisa dikerjakan orang, terus kemudian dibayar tanpa harus orangnya datang. Contoh nih, yang tidak bisa ya, jasa perbaikin mobil. Ya nggak bisa, kamu di Jakarta tiba-tiba ada yang nelpon dari Pekanbaru, halo Pak Uki, bisa nggak bengkelin mobil saya gitu? Ya nggak bisa, kamu itu di Uki, di Jakarta. Ya, tuh, jadi harus paham juga. Baru kemudian produk digital. Nah kalau produk digital ini unik dia loh, unik, tapi untungnya gede, besar. Contohnya apa? Software, aplikasi, ya, kursus, oke, e-book. Nah itu semua produk digital. Bisa dijual dengan keuntungan yang sangat-sangat tinggi. Sangat besar. Oke, paham ya? Jadi cuman ada 3 ini nih yang bisa dijual. Mau dia online, mau dia offline, ya ini barangnya. Sekarang tinggal pilih. Ya, jadi mulai malam ini teman-teman semua itu mulai mikir gitu, apa ya yang bisa saya jual? Oh, barang. Oke, barangnya apa aja? Oh, atau jasa aja. Oke, jasa. Jasanya apa? Atau produk digital aja deh, jualan software. Oke, softwarenya software apa? Itu bisa. Dan softwarenya, misalnya software ya, software atau aplikasi. Itu tidak harus kita yang bikin. Kan bisa aja orang yang bikin, kita yang jualin. Dapat duit juga. Orang yang bikin, kita tanya harganya berapa? 100.000. Ya udah saya jual aja 1 juta harganya. Bisa kan? Bisa. Dan itu udah saya lakukan. Oke, jadi barang itu udah pernah saya jual, jasa juga saya jual, produk digital ini pun saya jual. Jadi 3-3-nya sudah. Oke. Nah, berikutnya di mana menjualnya. Jadi dari datanya kita sudah tahu, produk yang dijual kita sudah tahu, sekarang jualannya di mana. Oke. Nah, itu bisa kita jual di Facebook. Kenapa Facebook? Itu nanti beda lagi ceritanya dan beda lagi caranya. Yang jelas bisa jualan di Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, Marketplace, website. Nah, jadi nanti saya akan nawarin kepada kalian 2 nih. Mau yang Marketplace atau yang website. Dah. Ini simple kok, dua-duanya simple. Oke? Paham ya? Jadi bisa Marketplace, bisa di website. Bedanya adalah begini, kalau di Marketplace, contohnya di Shopee atau Tokopedia, itu udah jadi, itu website orang.
Kita tinggal nompang tuh ceritanya. Jadi mallnya udah ada gitu. Nah kita tinggal buka lapak di mallnya itu. Atau misalnya begini, Mall Plaza Indah, Mall Pondok Indah gitu. Ya udah kita buka kios satu di situ. Nah itu. Jadi mallnya udah ada. Kita buka kiosnya. Itu marketplace. Kalau website kita yang bangun. Jadi kita yang bikin websitenya dari awal. Nah, ya, bedakan ya. Tapi dua-duanya ini saya pakai sekarang. Bukan hanya dua sih, semuanya ini saya pakai. Oke ya. Nah, ini marketplace. Saya jelasin dulu simple ya. Apa itu marketplace? Marketplace itu ya perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Ya, situs marketplace ini bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan fasilitasnya lengkap lah gitu. Mau pembayarannya, ya kan? Mau pengirimannya. Oke? Itu mereka sediakan semua. Contoh ya, pasti kalian pernah lah gitu. Mungkin nggak sering tapi pernah belanja di Shopee atau Tokopedia atau Lazada atau Bukalapak. Bener kan? Kan kalian tinggal order di situ, terus bayar, udah kan? Cuman gitu aja kan? Kalian nggak sibuk. Nanti tolong dong kirimin pakai ini, pakai itu. Nggak ada kan? Itu udah terintegrasi semuanya di Shopee itu pokoknya ada pengiriman, ada pembayaran. Bahkan di Shopee itu, di Tokopedia itu bisa cicil gitu. Itu udah mereka provide semua, udah sediain semua. Tinggal pakai aja udah. Nah itu enaknya marketplace. Sementara nanti kalau misalnya Anda bikin website, beda ceritanya. Kan misalnya nih kita buat website sendiri. Terus orang ada lihat, lalu dia mau order gitu. Emang dia ngorder di Shopee? Enggak lah, kan gitu. Ordernya langsung ke kita kan. Nah itu punya kelemahan masing-masing. Punya kekuatan masing-masing. Oke, ini dia marketplace-nya. Bang, apakah hanya Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak? Ya enggak, ada Blibli, ada JDID, ada Qten, ada macam-macam, ada banyak sekali. Ya, Zalora, segala macam itu banyak. Tapi saya ambil 4 inilah. Oke, nah ini keunggulan versus kekurangannya. Kalau keunggulannya itu ya pengunjungnya banyak. Shopee itu setiap hari jutaan pengunjungnya. Jutaan orang. Tokopedia juga sama. Pokoknya 4 marketplace itu tadi yang saya tunjukin itu jutaan tiap hari. Itu banyak banget dong. Kemudian aman nggak? Ya aman. Nggak ada yang lebih aman jualan transaksi online ya. Tidak ada yang lebih aman daripada di marketplace itu. Tidak ada. Oke, semua memiliki badan hukum dan kantor yang jelas. Semua marketplace itu sudah pernah saya kunjungi. Dan itu ada kantornya jelas, ada perusahaannya, ada karyawannya di situ banyak. Ya bukan hanya banyak tapi banyak. Tokopedia itu towernya di Kuningan tuh ada berapa lantai ya mereka sewa itu. Itu banyak banget karyawannya di situ. Ya, jadi jelas, aman, komplit. Mulai dari pembayaran, pengiriman, pengembalian barang, retur itu lengkap semua. Tapi kekurangannya ada begini, semua orang bisa jualan. Uki bisa jualan di situ, Sarah bisa jualan di situ, pokoknya siapapun bisa jualan di situ. Akibatnya apa? Nih kan, dibanting kan harganya. Kalian jualan sepatu, saya juga jualan sepatu. Sepatunya sama pula. Udah, kalian jual berapa? 100.000, saya jual aja 99.000. Ada yang lain lebih kaya dia kan, dia borong-borong habis itu dia jual 98.000. Nah ya kan, banting-bantingan kan? Oke, tidak loyal. Apa maksudnya? Begini, kalau ada orang yang sudah order ke saya nih di Shopee, apakah mereka akan loyal kepada saya terus? Tidak. Mereka akan gampang sekali pindah ke toko orang. Gampang banget. Mereka tinggal lihat mana nih ada diskon lebih gede nih. Di tempatnya Bang Jos tuh tokonya cuma 19%. Di sini lagi 21%. Pindah dia. Gampang banget ya kan. Segampang mindahin jempolnya tahu. Gini, tinggal geser. Cari toko lain. Paham ya? Itu dia kekurangannya. Meningkatkan nama marketplace yang terkenal. Maksudnya gini,
Kalau kita makin belanja di marketplace Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak, Lazada, yang terkenal itu siapa? Toko kita, website kita atau toko kita? Enggak. Si Shopee-nya yang terkenal kan. Mereka sampai bisa menjadi sponsor apa, mereka ngiklan di televisi, mereka ngiklan di mobil-mobil gitu. Ya mereka yang terkenal gitu, udah. Sementara penjual-penjual di dalam itu terkenal ya? Enggak lah gitu. Kecuali nanti pelan-pelan mereka akan bikin website sendiri. Tapi tetap aja enggak sehebat Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, Shopee gitu. Tidak kan. Nah ini kelemahan-kelemahan sama keunggulannya. Oke. Lalu mengapa harus Shopee? Ya paling tidak nih ini keunggulan yang saya bisa catat ya dan terus bertambah nih. Mudah sekali memahami menunya. Nih kalau Shopee ya, bisa dropship, bisa pre-order, pengirimannya lengkap, ada fitur star seller, marketplace, rasa sosmed. Kalau kalian lihat Facebook, lihat Instagram, lihat TikTok, nah itu satu-satunya marketplace yang mengikuti tren ke arah situ itu cuma Shopee. Ya, ada fitur iklan komplit, ada fitur naikkan produk gratis, ini iklan gratis. Marketplace pertama di Indonesia yang punya fitur live streaming. Nah, itu dia yang saya bilang tadi. Jadi si Shopee itu melihat tren ke arah mana nih. Dan akhirnya mereka tahu orang ke sosial media. Akhirnya mereka buat live streaming. Oke, penarikan dana bisa setiap hari, desain tokonya bisa sendiri, bisa fitur chat, bisa tawar-menawar, kemudian bisa ekspor, kemudian bisa main game. Bayangin orang bisa main game di toko kita, nanti orangnya dapat poin gitu ya. Lalu mereka bisa belanja gitu. Itu jago banget pokoknya. Ya. Berikut. Nih cara memulainya kalau mau nanti mulai di Shopee ya. Siapkan mental. Ini sebenarnya general sih. Ya. Siapkan mental Anda, cari produknya, buka akunnya, setting, langsung promo, bikin. Tuh, simple banget sebenarnya kalau di Shopee. Lalu kemudian dropship bisa, jualan dropship. Oke, paham? Ada yang mau ditanya sebelum saya masuk ke yang website? Gampang ya? Eh, cukup Pak. Cukup ya? Simple ya? Tuh. Oke, lanjut. Lanjut. Nih. Baru kita masuk yang website. Jadi ceritanya saya potong dulu ya sedikit ya. Dari sini tadi, dari yang mana ya? Nah ini produk. Dari sini, kok ke situ? Nah ini, dari sini kalau kalian punya barang, kita punya barang, jasa sama produk digital, kan tadi berikutnya jualnya di mana? Yang saya baru jelaskan itu adalah jualnya di marketplace. Itu bisa. Sudah, tergantung lagi nanti produknya apa ya kan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau pesawat terbang ya nggak bisa dijual di situ kan gitu. Nah, lalu kemudian di website ini dia. Jadi jualnya itu bisa di marketplace, bisa di website. Keunggulannya kalau di website ya paling tidak nggak perang-perangan harga kan, tidak di compare-compare seperti itu kan. Contoh begini, lihat nih. Saya tunjukin ya. Misalnya Shopee. Ketika orang cari misalnya di Shopee gitu. Misalnya sepatu sneakers wanita import. Ini Shopee ya, ini di Shopee nih. Lihat tuh. Semua bermunculan, harga gila-gilaan. Udah. Dengan jenis yang macam-macam. Jadi si pengunjung itu dengan suka hatinya akan milih mana yang murah dan dia anggap cocok buat dia dan menarik. Udah. Tapi kalau website, misalnya nih dibuka satu website tukang jualan sepatu misalnya ya, saya buka nih di Google. Jual sepatu murah gitu. Kita lihat aja ya, salah satu website kita buka gitu. Ya kayak gini lah misalnya, Tokopedia. Bentar ya. Ini deh sepatu Indonesia. Ini. Nah, pertanyaannya, dia compare sama siapa?
Ya nggak ada, ini kan yang punya satu. Yang punya kan satu, produknya aja yang banyak. Kan gitu. Jadi waktu orang melihat, oh ini bagus ini. Ada nggak yang lainnya yang lebih murah? Nggak ada, nggak bisa begitu. Ini kan website seseorang gitu. Jadi waktu dia bikin website ada produknya di sini sepatu, ya ini punya dia semua, bukan hanya ini dan ini, tapi semuanya punya dia. Paham ya? Paham kan? Itu. Jadi nggak bisa di-compare seperti itu. Akan susah sekali. Oke? Itu keunggulannya di kalau kita punya website. Nah, sekarang website ini kita pelajari. Fungsinya dulu kita harus tahu. Yang pertama menginformasikan. Yang kedua meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga etalase produk atau jasa. Mendapatkan leads atau data. Menginformasikan itu contohnya ya. Kan gini, contoh kamu bikin website atau kita bikin website yang isinya berita gitu, informasi-informasi. Itu kan informasi kan. Contoh gini deh, kita bikin website perusahaan kita deh. Perusahaan kita ini misalnya penjual solar gitu. Kan kita harus nginformasiin kan, solarnya itu begini, ceritain tentang solar, bahannya begini, misalnya ada kriterianya seperti ini. Nah itu kan diceritain di website kita. Jadi nggak perlu ngoceh-ngoceh ngomong-ngomong lagi. Kemudian meningkatkan kepercayaan. Ini ya jujur saya kasih tahu ya. Waktu saya nggak punya website dulu waktu masih zamannya kartu nama sekitar 3 atau 4 tahun lalu. Waktu saya masih belum punya website, belum dibuat di kartu namanya. Itu agak kurang pede ngasih kartu namanya. Kenapa? Websitenya nggak ada. Tapi setelah saya punya website, saya cetak tuh kartu nama, ada nama websitenya situ. Ya pede aja gitu. Kenapa? Orang bisa percaya saya kalau misalnya kalian mau kenal lebih dekat tentang saya, kalian silakan pegang nomor saya, ini kartu namanya, silakan akses website saya, di situ ada. Keren kan? Jadi meningkatkan kepercayaan. Kemudian etalase produk. Kalau kita punya perusahaan atau punya bisnis, punya usaha, ada websitenya, maka bisa dimasukkan ke website itu produk-produknya. Contohnya yang tadi, yang jualan sepatu. Ini kan pasti ada yang punya, terus kemudian produknya dimasukin di sini. Jadilah begini. Jadi kalau si yang punya sepatu ini mau menawarkan produknya, dia gampang aja kan ngomong. Misalnya nih, saya yang punya nih Uki, misalnya. Saya gampang aja kan ngomong ke Uki begini. Buka aja sepatuindonesia.com, itu punya saya semua produknya. Gampang kan? Jadi waktu Uki mau lihat produk saya, udah tinggal buka sepatuindonesia.com. Ini ternyata punya si Bang Jos nih. Wah, keren-keren ya. Udah beli ya. Nah, gitu kan. Simple banget kan. Bandingkan dengan kalau misalnya kita itu mau jualan dari WhatsApp, ditanyain. Wah, ininya gimana? Ini ada produk apa aja? Wah, kirim banyak itu ya, gambar gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Aduh, repot banget. Bayangkan kalau yang nanya itu misalnya 10 orang. Wah, gempor. Ya. Oke, lanjut ya. Bentar. Berikutnya adalah mendapatkan leads atau data. Jadi nanti kalau kita punya website, orang daftar di website kita itu bisa. Nah, kalau mereka daftar, itu kan datanya dapat kan ke kita kan. Itu bisa di follow up. Ini contohnya saya tunjukkan. Nih, ini website saya. Ada informasi, ada artikel, kemudian ada produk nggak? Ada nih, kursus. Ini contoh ya. Ini produknya dalam hal ini. Nih ya, ini contohnya produknya. Ya, ada Mahir Lazada, ada jualan affiliate, ada macam-macam nih produknya nih. Dah. Lalu kemudian ada daftarnya. Jadi orang bisa daftar di website kita. Dan kalau mereka daftar di website kita, tentu saja nanti ada namanya, ada emailnya, ada nomor WA-nya, ya. Kemudian dari daerah mana? Ini bisa disetting semua. Sudah? Kalau mereka daftar, datanya kan dapat di kita tuh. Kalau datanya dapat di kita bisa nawarin sesuatu nanti sama mereka.
Mantap kan? Sementara kalau misalnya orang belanja di toko kita di Shopee, apakah kita mendapatkan email mereka? Tidak. Ya, oke. Kemudian kalau misalnya nanti orang itu udah daftar, mereka bisa login, bisa cari sesuatu, kan gitu kan? Nah ini contohnya, bisa ngontak kita juga, kita bisa letakkan kontak kita di sana secara lengkap. Jadi lebih terpercaya kalau kita punya website. Oke, apakah pribadi? Kalau saya kan pribadi nih, Josian. Tapi kalau misalnya nanti punya perusahaan, wah bikin nama perusahaannya. Tentu akan lebih trust lagi, terpercaya lagi. Sip? Mantap ya. Berikut. Nah ini jenis-jenisnya. Ada yang jenisnya berita. Contoh detik.com, Kompas, Kontan. Ya itu website-website berita. Tapi saya rasa, menurut saya nih ya, kalian kan bukan mau bikin website berita ya. Kecuali memang ada gitu. Wah, yuk Bang Jos, saya mau bikin website berita nih. Ya boleh-boleh juga. Baru kemudian website jenisnya artikel, blog, atau konten marketing. Itu bisa juga. Contoh punya saya tadi itu kategorinya artikel karena ada artikelnya dan konten marketing. Bentuk blog. Itu bisa. Online shop, tadi udah saya jelaskan contohnya yang jualan sepatu tadi. Jadi bisa macam-macam, harus nanti ditentukan dulu mau seperti apa. Atau misalnya company profile. Ya, company profile juga bisa. Biasanya kalau dia modelnya company profile, cuman satu lembar seperti itu, atau hanya beberapa halaman saja. Itu semuanya bisa dibuat, bisa disetting. Oke, atau misalnya websitenya bentuknya forum, seperti zaman dulu tuh Kaskus. Nah itu juga bisa. Ini hanya 5 contoh bentuk daripada jenis-jenis website dari sekian banyak jenis website. Tapi sebagian besar lah saya bilang ya, dia hanya inilah yang sering dipakai ya, berita, artikel, blog, konten marketing, online shop, company profile, sama forum. Biasanya ini. Paham ya? Nanti tinggal pilih nih mau yang mana. Oke, berikut. Nah bagaimana memulainya? Tadi saya ulangi ya, barang apa yang mau dijual, jualnya di mana, dah tinggal pilih tuh marketplace atau website. Oke, kalau milih website, sudah saya jelaskan tadi jenis-jenisnya segala macam. Sekarang bagaimana mulainya? Ya. Yang pertama adalah domain. Jadi harus tahu dulu ada yang namanya domain, ada yang namanya hosting. Ya, domain itu adalah nama unik yang diberikan mengidentifikasi nama server komputer seperti server web atau server surel di jaringan komputer. Nah, ini bahasanya baku banget. Intinya adalah domain itu ya www-nya ini gitu. Biasanya orang suka bilang begitu tuh. Www-nya apa, Bang? Itu bahasa umum ya. Ya ini namanya domain. Oke. Nah, domain ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya hosting. Ya, tidak bisa. Artinya kalau orang mau membuat websitenya aktif dan online, hanya punya domain tidak bisa. Harus ada hostingnya. Hostingnya itu bisa ngambil dari provider yang sama, boleh ngambil dari provider yang berbeda. Oke, contoh nih, domainnya beli dari Dewa Web misalnya. Hostingnya beli dari Niaga Hoster, itu bisa. Jadi cross ASP ya, istilahnya Internet Service Provider tuh bisa. Atau misalnya gini, domainnya beli di dalam negeri, Dewa Web. Hostingnya beli di luar negeri, Blue Ocean, bisa. Atau misalnya Host, bisa. Atau misalnya yang lain-lain, bisa. Paham ya? Itu nanti tergantung lagi budget dan segala macamnya. Kemudian hosting itu, terus apa dong bedanya? Kok domain hosting? Hosting itu tempat filenya. Nih, tempat untuk meletakkan atau menaruh segala data yang di website kamu. Apakah gambar, video, ya, CSS, segala macam. Nah, itu udah masuk ke codingnya segala macam. Nah, kita nggak perlu belajar sampai sedalam itu karena nanti kita akan pakai yang namanya CMS saja, pakai WordPress karena lebih dari
70% website di seluruh muka bumi ini pakainya WordPress. Kan gitu. Seperti yang kamu tahu, website bisa berisi macam-macam gambar, video, tulisan, plugin, script yang rumit dan sebagainya. Nah, itu butuh hosting atau hard disk. Contoh ya, saya tunjukin ya, lihat nih. Teman-teman lihat, nama website saya ini josian.com. Josian.com ini kalau nggak ada hostingnya, maka ini semua nggak kelihatan teman-teman. Ada di sini gambar saya, ada di sini gambar, ada di sini gambar segala macam. Kalau tidak ada hostingnya, ini nggak bisa muncul teman-teman. Istilah kata ini gampangnya, hard disknya secara online itu harus ada. Itulah hosting. Jadi kalau mau bikin website, domainnya harus dibeli, hostingnya harus dibeli, dan biasanya ini banyak yang buat paket. Jadi dipaketkan. Domain sama hostingnya dipaket. Nah, lalu bagaimana menentukan kita? Kita menentukan paket-paketnya. Begini saja gampangnya. Apa tujuan website tersebut? Kemudian siapa yang akan mengakses website tersebut? Itu yang harus kita pertimbangkan. Udah, contoh. Kalau misalnya target kita adalah website ini dibuka oleh orang-orang Indonesia, maka lebih baik beli domain dan hostingnya itu di lokal atau ISP atau provider yang lokal. Contoh ada banyak, ada Niaga Hoster, Dewa Web. Nah, ini semua partner saya ya, itu bisa pakai itu. Nanti kalau mau beli bisa saya arahkan ke sana. Ada diskon-diskon khususnya ya. Tapi kalau misalnya website kita ini pingin juga diakses dari luar negeri, saran saya ambillah yang luar negeri, tapi jangan jauh banget. Misalnya servernya di Amerika, nggak perlu. Contoh di Singapura, itu sudah cukup memadai. Oke, berikutnya yang ketiga, kalau misalnya website kita ini pengunjungnya banyak, maka perlu resource dari server itu sendiri, hostingnya, memang benar-benar qualified, bagus. Contoh ya, contoh. Tahun 2019 saya membuat promo besar-besaran dengan teman saya, dengan pengunjung hari itu sampai ribuan orang. Akhirnya servernya down. Kenapa? Karena ternyata hostingnya terlalu kecil. Nah, ini menjadi pertimbangan. Nanti saya tunjukin paket-paketnya ya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanya? Boleh, saya kasih waktu. Paham ya? Ada yang mau ditanya? Paham, paham. Paham Paling ya? yang tadi yang untuk saya paling nanya-nanya yang tadi kan melalui web ya. Saya kan pemasarannya melalui web. Cara itunya aja sih nanti bagaimana pemasarannya. Soalnya kan website saya masih ya baru sih, belum bisa mengoperasikannya, sepenuhnya mengoperasikannya gitu. Oke. Oke, sip. Lanjut ya. Jadi domain sama hosting. Berarti Uki udah ada ya, domainnya, hostingnya udah ada ya. Udah ada, tinggal kita ngolahnya aja. Oke, nanti saya akan cek ya. Kita akan lihat. Saya bantuin nanti. Nah, nih. Nah, ini kriteria pemilihan hostingnya. Targetnya, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Lokal, pastikan provider, jika lokal ya pastikan providernya, servernya berada di lokal. Gitu. Supaya apa? Aksesnya cepat gitu. Bayangkan kalau misalnya target pengunjung website kita ini dari Indonesia gitu. Terus kita buat servernya di Amerika nih. Kurang kerjaan apa? Gitu ya. Jadi ya mending cari yang lokal aja gitu. Ya, jangan terlihat supaya keren lah di Amerika lah servernya lah. Bukan itu ya. Nah, sama kecepatannya. Jadi semakin dekat servernya ya tentu semakin cepat aksesnya. Itu sama aja seperti misalnya rumah saya di sini, rumah kamu misalnya 1 kilometer. Dibandingkan dengan ada rumah orang lain yang cuma 100 meter. Ya lebih cepat mengakses ke 100 meter lah. Kan gitu, simpel aja ini. Oke, nah mungkin ada tadi satu lagi, siapa tadi? Si Yoel. Nah kalau misalnya mau beli, nanti bisa ke sini. Tapi kalau misalnya Uki udah punya, silakan nanti saya akan cek juga. Nah ini kalau misalnya teman-teman beli di sini,
hosting atau misalnya domain itu nanti punya pakai kupon ini choose the best, mereka lagi ada promo nih, pakai ini akan dapat diskon 20%. Nih, silahkan pilih paketnya. Saya tunjukin dulu ya contohnya ya. Ini saya buka aja. Nih saya buka. Nih, seperti ini. Ini promonya bisa dilihat di sini. Siapa tahu Uki juga mau bikin yang baru. Ya ini boleh, choose. Nah ini, choose the best nih, cek promonya. Nah ini ya. Nih, ini kode kuponnya boleh boleh dipakai. Nah ini bisa pilih. Nah ini kan beda-beda nih ya storage-nya, kemudian memorinya macam-macam ya. Kemudian add-on domains-nya macam-macam bisa ditambahin. Nah ini semuanya bisa dipilih. Kalau misalnya pemula biasanya saya menyarankan jangan juga yang terlalu kecil. Nanti dia sering down, sering susah diaksesnya. Jadi saran saya pakai yang hunter. Tuh, boleh bulanan, tapi saran saya itu yang tahunan saja. Itu ya. Oke, nanti boleh pilih yang ini atau yang ini makin besar makin oke, makin bagus. Contoh ya, storage ini, contoh ya, ini berkaitan dengan file-file yang nantinya kita upload ke website kita. Contoh nih tadi ada yang jual sepatu tadi kan nih, seperti ini. Ini kan gambar-gambarnya harus diupload kan? Nah kalau ini gambar-gambarnya diupload, sementara misalnya kapasitasnya itu kecil, nanti kepenuhan, kalau kepenuhan nggak bisa diakses, lemot banget. Nah otomatis cari yang agak gede. Misalnya gambar-gambarnya atau nanti ada videonya, ya tentu saya sarankan lebih besar lagi ambilnya. Tentu seperti itu. Ya. Atau misalnya mau pakai Guardian juga boleh juga. Oke, ini satu. Tapi kalau teman-teman juga mau pakai yang Niaga Hoster, itu boleh. Saya sekarang pakai yang di sini. Untuk website saya yang ini, josian.com, itu saya pakainya di Niaga Hoster. Karena ya ada kerjasama juga, tapi memang servis mereka bagus juga. Dan sejauh ini saya puas pakai mereka gitu ya. Nih, kalian bisa pakai. Kalau mau nanti bisa hubungi saya lagi. Mereka ada spesial diskon kasih ke saya itu 75% kalau menggunakan kupon saya. Nah, ini ya, ini contohnya. Dan ini bayangkan aja ya kalau misalnya di Niaga Hoster itu hostingnya unlimited. Kalau di sini kan masih dibatasi nih kan storage-nya 2 giga, 3 giga gitu kan. Kalau di Niaga Hoster ini enaknya tidak dibatasi atau unlimited. Keren kan? Keren. Itu. Nah, itu aja ya dari sisi domain dan hosting. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli lagi, saya sangat rekomendasi dua ini karena dua-duanya saya pakai. Oke. Ada yang mau ditanya? Website kamu boleh share dulu biar saya arahin. Coba. Share aja di komentar namanya, linknya. Sarah tidur ya? Masih dengar kok, Kak. Oh masih dengar. Saya kira tidur ya. Nggak ada Enggak. bersuara. Paham nggak? Masih agak bingung sih Pak masalah domain dan hostingnya. Oke, Terus yang tadi yang di belakang tadi kan ada WordPress gitu. Jadi kalau misalkan WordPress bedanya WordPress sama domain sama hosting itu gimana gitu? Oh, oke. Nanti saya ajarin ya. Saya tambah perdalam lagi ya. Supaya besok tinggal action gitu. Pada prinsipnya gini, Kak Sarah. Bahwa kalau punya website harus punya domain sama hosting itu. Harus. Dan itu ingat ya. Ingat nih kata-kata saya. Dan itu harus beli. Nggak ada yang gratisnya itu. Itu harus beli. Jadi ya tinggal pilih.
Itu. Jadi kalau mau bikin website ya harus beli domain sama hostingnya itu. Mana linknya apa? Oke. Itu aja, ketik aja di settingan itu. Biar saya lihat terus kayak bisa arahkan. Sebelum saya jelasin lagi sedikit lagi supaya si Sarah paham apa itu domain, apa itu hosting, terus kemudian WordPress itu apa. Oh ini, oke. Bentar ya. Nih, ini pakai OR ya. Kalian tahu nggak? Kamu tahu nggak Uki kalau misalnya kamu pakai OR itu apa tujuannya? Nah, ini apa nih? Ya, oke lah. Nah, ini berarti kan seperti company profile kan? Nah, Iya, ya. Ya, ini jatuhnya seperti company profile. Oke, ini home. Oke. Oke, dokumentasi. Oke, ya, kontak. Oke. Ya, oke. Sip. Udah. Nah, coba saya tanya kamu Ki. Ini nanti tujuannya apa website ini? ini untuk mengajak bergabung orang ke kita. Cuma saya masih bingung nih untuk pemasarannya gimana biar orang tahu gitu. Paling kalau dari saya pas lagi email saya share share eh, ke email gitu link kita, website kita gitu. Biar mereka tahu kita ada website kita, biar baca ke kita gitu. Nah, cuma di sini saya masih untuk ngedit-ngeditnya saya masih bingung nih. Masih agak-agak gimana sih yang bagus gitu. Gimana sih biar menarik orang gitu. Masih agak-agak agak bingung. Oh, kalau ini kan kamu pakai WordPress juga ya? Halo? Halo, kamu pakai WordPress juga kan? Apa? Kamu pakai WordPress juga kan? Halo? Halo, halo. Ya, Pak? Kamu pakai WordPress juga kan? Ya? Pakai WordPress. Iya. Iya. Nah, kalau pakai WordPress juga, ini udah jelas. Kamu pakai themes-nya aja yang bagus. Yang bagus itu ya sama, lagi-lagi berbayar. Ini bayar nggak themes-nya? Ini berbayar. Oh, Berbayar. nggak terlalu mahal sih ini kalau nggak salah. Ya udah itu aja. Baru nanti kemudian di apa ditambahkan dengan kemampuan kamu aja sebenarnya desain. Contoh ya, contoh nih. Lihat perhatikan background ini. Ini gambarnya pecah. Nih. Ya, Itu iya benar. berarti gambarnya kecil dipaksakan ke Masuk ya. ya masuk ke sini. Artinya dia jadi stretch, makanya jadi pecah begini orang nggak bisa lihat. Kemudian lihat logonya ini juga sebentar ya saya buka ya. Nah, ini logonya udah gede nih, memang gede logonya. Tapi saya nggak tahu ya themes aslinya harus saya lihat supaya saya bisa kasih saran yang ini. Nih, menurut saya terlalu kecil di sininya. Jadi kamu bisa desain ulang tapi dengan teks yang ini lebih besar. Itu sehingga nanti waktu dia kelihatan seperti ini, teksnya ini besar. Jadi orang bisa baca, ini kecil banget. Ya. Orang nggak bisa baca. Nah, baru kemudian ini. Pikiran saya sih di atas, Pak. Kenapa? Pengennya saya sih misalnya diganti nih pas di komputer ini mau saya ganti gitu. Kira-kira yang unik apa gitu. Ini kan kayak gini kelihatan saya pecah. Cuma kemarin saya masih ngotak-atik gimana cara ngerubahnya gitu. Belum ketemu kalau yang ini. Oh iya ya paham saya. Biasanya kan Iya. Teams itu banyak customnya kan, belum Iya. dapat ya. Oh Saya belum ketemu masih ngotak-atik. Maksudnya oh biar biar kita ganti suasana agak seperti ini nih ketika kita buka web kita orang tuh oh berbeda loh, ini ada bagus, oh menarik loh. Kalau emang kayak kalau dari lihat pas tampil awal kan langsung gambar komputer sama itu memang pecah nih, memang kurang menarik kalau pikiran saya nih. Cuma saya masih belum nemu nih cara ganti ininya gitu. ganti gambarnya ya. Iya,
Terus Oke. kadang kan saya suka lihat-lihat website orang gitu ya. Ini caranya gimana sih biar di sini kadang-kadang ada slide gambar bergerak gitu kan. Hmm. Biar ke kanan kiri gerak gitu. Itu mau lagi saya cari juga. Oke. Kalau misalnya fitur itu tidak ada di Teams ini, ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tergantung dari fitur si Teams yang Iya, kamu pakai. Kamu beli, misalnya ya, kamu beli fitur, ada nggak slider di sini? Kan slider namanya kan? Di sini ada nggak fitur itu aslinya? Kalau nggak ada ya kamu sampai jungkir balik juga nggak dapat. Kecuali kamu jago coding ya, kamu coding sendiri bisa. Itu. Iya makanya itu. Tapi kalau enggak, mereka misalnya ya kasih Teams aslinya nggak ada slider, ya tidak bisa. Itu. Kemudian perlu juga Iya, iya. diperhatikan penempatan dari Oke, paling nanti saya minta saran ke Bang Jos nih. ya. Ini bagusnya kayak gimana sih menurut Bang Jos yang orang-orang lihat gitu biar bisa saya Oh, rubah gitu. Saya ya. tanya itunya nanti biar saya rubah sendiri gitu. Ya boleh, boleh, boleh. Ya ini gampangnya deh, Halo? saya kasih tahu dulu ya. Saya kasih tahu dulu ya. Satu ya. Halo, halo. Ya, Nah satu ya, ini gantilah gambarnya. halo. Ya. Ini gantilah Heeh, gambarnya. Cari gambar yang heeh, lebih bagus dan ukurannya besar ya. Jadi cari heeh. gambarnya lebih bagus, ukurannya lebih besar, dan fotonya nggak usah ada ini. Ngapain ada ini? Ini kok ada Iya, pohon apa ini di sini? ya itu tadinya emang mendadak bikinnya, makanya asal comot akhirnya kok ke sini dia bilang kayaknya kurang Ada oke deh kayak nih pohon gimana apa nih. nih yang ada di situ pohonnya? Ya itu. Nanti cari ya Ini masih juga. masih masih mikirin yang cocok apa nih, kita kan ibaratnya kegiatannya kan biasa nih untuk apa. Ya oke. Ntar ya. Logo-logo. Nah ini logo bisa kalau memang ada mitranya ya pasang lah ini biar bagus. Oke. Iya kemarin udah mau pasang sih cuma katanya nunggu agak banyak orang gitu Hmm. baru kalau itu Pak bisa masang, nunggu banyak orang dulu katanya. Paling yang lain-lain ngoperasi nih, gimana caranya sih ini kita masalin ke orang biar orang tuh tahu kalau kita tuh ada PPSLI gitu. Oh, Apa kita apa hanya pakai web doang atau kita bisa masuk bikin Facebook juga atau Instagram juga tapi bisa. apa Itu kan gimana marketing. gitu. Jatuhnya marketing ya. Besok kita belajarin caranya. Kan ini baru websitenya kan. Yep, Kan ada 3 kali yep, pertemuan. Sabar. Slow ya. ya. Nanti Siapa juga tadi? kalau itu nanya-nanya lagi kalau misalkan ternyata saya nggak ngerti bisa nanya walaupun lagi nggak gini Ya. kalau ada waktu mungkin saya nanya gitu. Oke, sip. Ya. Nih, Sarah, saya kasih penjelasan sedikit lagi. Karena kamu nanya kan tentang apa domain, hosting, sama WordPress. WordPress. Nah ini saya kasih tahu ya. Saya jelaskan menggunakan tulisan supaya lebih jelas. Jadi tadi saya bilang ya, ini ada domain, ya, ada hosting. Udah? Nah ada domain, ada hosting. Gampangnya gini, domain ini itu adalah alamat webnya, website. Contoh ya, itu josian.com. Ya, bolehlah tambah www-nya. Biasanya kalau orang awam itu biasanya ada www-nya Bang, sama aja sebenarnya. Ya, josian.com. Apa itu aja? Enggak, termasuk www. Ini pakai huruf besar huruf kecil sama aja. Kak Sarah, Halo, ya pernah buka Detik? pernah Pak. Yaitu, nah Detik, jadi nama ininya tuh, itu cuma namanya doang. Namanya itu saja, itu domain namanya. Alamatnya itu. Tapi ingat ya, alamat itu tidak akan memunculkan apapun, artinya cuma blank aja putih begitu,
kalau tidak ada hostingnya. Nih, hostingnya ini harus ada. Hostingnya ini adalah harddisknya, tahu harddisk? Atau memorinya lah, tempat penyimpanannya gitu. Oh, Apa yang disimpan? Ya, semua yang ada di websitenya ini. Contoh ya, detik.com, saya bukain ini. Jadi saya pelan-pelan nih, supaya kakak benar-benar paham. Saya buka, nih detik.com nih, lihat ya. Udah, kelihatan kan? iya, kelihatan. Biar kakak tahu, ini sebenarnya gambar. Nih, saya bukain ya. Saya bukain gini, buka gini. Nih, ini kan kita jadi bisa nih, saya jadi bisa baca detik, terus ada tulisan, terus ada gambar di sini. Bener kan? Ya benar. Nah, ini kalau saya buka nih, tuh gambar nih. Gambar ini, Kak, harus disimpan di hosting. Hosting itu kayak harddisknya secara online. Nah, itu harus disimpan di situ supaya bisa diakses, dibuka seperti ini. Jadi tampilan seperti ini itu harus ada. Karena ini bentuknya file, satu file. File foto gitu. Sama seperti misalnya kakak foto di handphone, itu kan ada filenya itu, bisa dikirim-kirim kan. Nah, itu file, itu harus disimpan secara online. Di mana nyimpannya? Di hosting ini, Kak. Sekarang pertanyaannya begini, siapa yang punya hostingnya? Ya punya hostingnya ya provider yang jual gitu. Makanya saya bilang, domain ini pasti beli, hosting ini pasti beli. Jadi domain dan hosting ini pasti beli. Jadi kalau kakak mau bikin website, pasti harus beli domain dan hosting. Itu saya belak-belakan ngomongnya, karena banyak orang cuma ngomongin domain hosting, tapi mereka nggak ngomong bahwa itu harus dibeli. Paham ya? Paham. Oke, nah jadi kalau misalnya kakak mau buat website, domainnya harus dibeli, hostingnya harus beli. Pertanyaannya, belinya di mana? Makanya tadi saya tunjukkan ada dewaweb.com atau misalnya ya Niaga Hoster, itu bisa. Ya, ini saya pakai dua-duanya. Boleh beli di situ karena sejauh ini saya lihat servis mereka bagus. Nanti file-file kakak itu disimpan di sini, di hosting ini. Tuh, kalau udah beli ya, kakak bisa simpan di sini. Nah, sekarang apa kaitannya dengan WordPress? Nah, WordPress ini adalah sebuah content management system yang sudah disistemkan ya oleh ya yang buatlah gitu, di mana kita cukup menginstal ya install WordPress ini ke dalam hosting kita, ke sini, nanti websitenya langsung jadi. Paham? Paham. Jadi nggak perlu lagi tuh, wah coding, istilahnya zaman dulu itu coding, diketikin satu-satu, wah, buat ini ke kanan, ini ke kiri, tulisannya. Ini kan kalau kakak lihat nih contohnya ya, kayak gini. Ini kan bagus ya, Detik News, wow bagus kita bacanya. Tuh lihat, ada huruf apa kata Medan pakai tulisan hitam, baca juga nih, kan bagus kan. Nah ini semuanya Kak di coding itu biar kakak tahu, saya tunjukin nih, lihat bawahnya nih kayak gini, pusing nggak kakak ngelihatnya? Nggak akan bisa lah kakak buat tuh sampai kayak gini, pusing kan? Nah itu nggak perlu lagi untuk orang-orang awam, tidak perlu lagi sampai seperti itu. Sudah ada yang namanya WordPress, tinggal install, jadi seperti website saya ini contohnya. Oke, jadi nggak perlu lagi di codingin satu-satu sampai kepala botak untuk bikin sebuah website. Nah itu adalah CMS namanya, atau Content Management System, salah satunya adalah WordPress. Jadi kita pakai WordPress ini. Sebetulnya ada nggak yang lain selain dari WordPress? Ada banyak, tapi sekitar 70%-an orang yang punya website di muka bumi ini itu pakainya WordPress ini, gitu. Keren kan? Jadi makanya orang pakai WordPress itu. Jadi kalau dibilang, yuk bikin website yuk, jangan mau lagi ngoding satu-satu gitu. Nah,
Oh, ketik, capek, nggak ada waktu, ya, stres. Udah pakai aja yang sudah jadi, yaitu WordPress. Tinggal install, jadi nanti. Baru kemudian disetting. Nah, ceritanya, ya supaya kakak juga paham. Ceritanya nih, si Uki, dia sudah bikin website yang domainnya adalah ppsli.or.id. Ya kan? Tampilannya seperti ini. Nah, ini ceritanya dia udah install nih WordPress-nya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa diubah-ubah, diganti-ganti. Ya, bahkan tulisannya ini bisa diganti nih, jadi lebih hitam, jadi lebih besar, ya. Atau misalnya pakai fontnya diganti, itu bisa semua. Termasuk gambarnya bisa diganti, ya. Oke. Ayo, yang mau nanya boleh bertanya. Nah, kalau nanti mau cara jualnya atau memarketingkannya atau supaya orang tahu gitu, nah itu nanti pelajaran berikutnya. Paham Bang. Ya, sip, paham Kak Sarah? Paham Bang. Mantap. Kalau udah paham udah mantap. Tinggal nunggu actionnya aja kan? Benar. Oke, berarti Uki itu adalah website yang kamu buat tapi bukan punya kamu. Bukan punya saya, punya perusahaan. Cuma yang itu saya yang edit mengoperasikan saya ya. Oke. Cuma ingin bikin lebih menarik tuh gimana caranya gitu. Oke. Paham. Biar orang lebih tahu kan, kalau kayaknya cuma website doang kan kayaknya kurang ya. Maksudnya saya pengen masuk ke Facebook atau kalau Facebook kan ketika Facebook kan nggak ada tuh yang bukan kayak Facebook biasa tuh yang ketika masuk cuma nggak bisa berteman apa gimana tuh kalau nggak salah tuh. Saya masih belum paham juga nih. Nanti kalau itu saya screenshot kirimin ke Bang Jos deh. Ini caranya gimana sih bikin kayak gini biar orang tahu. Iya, bisa. Oke, mantap. Itu udah masuk ke marketingnya. Ya, nanti bisa pakai sosial media marketing, pakai email marketing. Nah, itu udah pakai yang ads juga bisa, ngiklan. Nah, itu. Iya. Ya, macam-macam. Ya, itu Ya. nanti sabar, slow ya. Website dulu. Nah, kalau Kak Sarah? Udah paham sih Pak. Udah paham? Maksud saya, udah punya website atau mau bikin atau bagaimana? Baru mau buat belajar. Nah, oke. Nanti Kak Sarah itu tujuan websitenya apa? Apakah jual barang? Apakah company profile seperti yang tadi Uki itu? Atau misalnya bikin artikel aja, blog atau apa? Company profile Bang. Company profile. Nah, oke, mantap. Ya udah jelas itu. Nanti tinggal pilih domainnya atau namanya. Ya. Nah, untuk domainnya sendiri sesuaikanlah. Kalau dia organisasi, makanya tadi saya tanyakan, loh kamu kok bikin Oh, ternyata ini memang organisasi. Oke, sip, mantap. Tapi kalau misalnya dia company, nah, company profile, saran saya pakainya com. Kalau mau dia general, umum, tapi kalau mau spesifik ke Indonesia, pakainya .co.id. Nah, itu nanti bisa dicek di sininya juga bisa. Domain ya, misalnya cek aja. Ada banyak sekali domain-domain. Nah, ini ya bisa .ac, .acid dan macam-macam. Sip. Tuh ya, ada macam-macam. Auto, bit, bike, bio, bis, ya macam-macam. Ada banyak sekali. Disesuaikan dengan tujuan website itu. Contoh, ORID ini. ORG itu berarti organisasi. Jadi sama seperti com dengan .co.id itu sama dengan ORG sama or.id. Kalau ORG itu organisasi secara umum di seluruh dunia, tapi kalau or.id itu artinya organisasi tapi spesifiknya di Indonesia. Paham? Oke, kemudian kalau misalnya nanti mau company profile sih biasanya tergantung itu mau bisnis atau apa? Bisnis atau sama kayak punya Uki juga sih. Oh, berarti organisasi sih sebenarnya sama kayak Uki juga.
organisasi, berarti langsung aja ke sini, itu intinya ya. Tuh, kalau dia organisasi langsung masuk di sini. Sip. Ada yang mau ditanya? Boleh, silahkan. Cukup Bang. Cukup ya, paham ya. Nah, besok kita masuk di marketing. Ya Bang. Atau bukan marketing ya, istilahnya kayak mau jualan aja, padahal kan itu bukan jualan ya, Oki. Iya bukan. Ya, tapi intinya adalah awareness. Jadi memberitahukan kepada banyak orang. Benar. Nah, awareness. Oke. Sudah? Ya Bang. Udah, Bang. Oke, paham ya? Pak Peter ada yang mau ditanya? Bang, materinya nanti bisa kirim ke saya nggak Bang? Bisa, nanti saya ini kan nanti saya upload ke YouTube, YouTube-nya dikunci. Jadi kalian bisa tonton ulang. Jadi nanti saya kirimin linknya gitu loh. Ya, sudah? Bentar, Pak Peter ada nggak? Atau Pak Peter ada yang mau ditanya? Saya Cynthia, Bang. Oh, kamu jadi berubah ya. Oke, Cynthia, ada yang mau ditanya? Enggak, udah paham. Udah paham ya? Oke, sip, mantap. Jadi saya ulangi ya, besok kita akan masuknya di bagian bagaimana cara awareness. Jadi memberitahukan kepada khalayak ramai tentang website kita ini. Termasuk nanti isinya apa. Kan gitu, kita mau ngasih tahu ke orang, tapi begitu orang kunjungan bingung ya kan. Ini isinya apa gitu ya. Maka nanti saya Iya akan Bang, benar. ya, maka nanti saya, ya orang nggak akan mau dong masuk, nggak akan mau daftar ngapain gitu, nggak jelas kan? Maka saya nanti minta tolong ke kalian, coba kasih tahu saya gambaran umum dari si organisasi ini, ya kan? Apa sih sebenarnya tujuannya apa? Kalau di situ kan, kalau di website itu kan mungkin singkat aja itu. Saya aja mungkin kalau bacanya bingung juga, ini apa ini kan gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti saya baca. Ini Benar, contohnya, ini contohnya apa? Oke, saya akan coba baca websitenya, ya, dengan teliti. Terus kira-kira nih, saya kan umum kan, saya belum tahu loh, Ya. kamu baru tahu tadi Ya. ya, saya baru Benar. dikasih tahu. Nanti saya akan lihat, saya kira-kira nih dengan tingkat intelijensia saya langsung paham nggak gitu. Kalau misalnya saya langsung nggak paham dan saya tahu celahnya di mana, saya langsung kasih tahu kalian. Itu jadi, oh ini perbaikin di sini, saya bingung ini maksudnya apa gitu. Bang. Oke ya. Ya. Oke, ya udah. Nanti ini untuk lanjutannya bisa besok, mampu. Besok jam berapa Bang kira-kira Bang? Ya paling jam 8 lewat sedikit lah, boleh jam 8 atau kurang. Kayaknya nggak bisa besok. Hah? Aku hari Rabu baru bisa. Kalau besok nggak bisa, soalnya ke gereja. Oh, oke. Udah berarti Rabu. Rabu ya malam ya? Ya, sudah. Kamu Sarah Rabu kan ke gerejanya, bukan Selasa kan? Selasa ke gerejanya Bang, biasanya Oh. hari Rabu gitu. Oh, oke. Berarti Rabu bisa ya? Iya bisa. Oke, ya udah. Sip. Itu aja. Terima kasih banyak ya. Ditunggu nanti file rekamannya saya kirim. Saya kirim saat ya udah saya bikinin grup lah ya. Atau kamu bikinin grup aja. Kamu adminnya, oke. Saya masukin aja ke dalam. Oh ya Pak. Grup WA. Si Mbak Sarah mungkin punya nomornya Bang Jos ya mungkin. Iya, Ada. nanti aku kirim semua nomornya ke Mbak Sarah aja yang bikin, kan udah tahu nomornya semua gitu biar nggak itu. Ya udah. Nanti kita masukin aja Mbak Sarah yang bikin. Oh iya boleh. Oke ya. Sip Oke. ya. Oke, terima Oke. kasih banyak. Selamat malam, jaga kesehatan. See you. Bye bye.